Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi dimensi 3 yang merupakan materi matematika kelas 12. Soalnya sebagai berikut. Panjang titik rusuk bidang beraturan TABC sama dengan 16 cm jika pertengahan AT, jika P pertengahan AT dan Q pertengahan BC, maka panjang PQ sama dengan. Terlebih dahulu kita gambar untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Oke, berarti ini bidang TABC beraturan, ini titik T di atas, selanjutnya ini titik A, ini titik B, dan titik C. Katanya panjang dari rusuknya adalah 16 cm, jadi rusuknya sama. Maupun rusuk bawah, rusuk atas ini sama 16 cm. Jadi ini 16 cm. Jika P pertengahan AT, P itu pertengahan AT. Ini titik P kita gambarkan. Selanjutnya Q adalah pertengahan dari BC. BC itu pertengahannya adalah Q. Ini titik Q. Maka panjang PQ adalah, jadi yang ditanyakannya adalah panjang dari PQ-nya. Panjang PQ itu ini. Maka untuk mencari panjang PQ yang ditanyakan, kita harus terlebih dahulu yang pertama mencari bidang yang mengandung sisi PQ. Bidang yang mengandung sisi PQ itu adalah bidang APQ. Jadi kalau kita gariskan, kita hubungkan antara garis titik A ke titik Q sehingga terbentuk bidang APQ atau AQP. Jadi untuk mencari nilai PQ, panjang PQ, kita membutuhkan panjang AQ terlebih dahulu. AQ. AQ panjangnya akan kita cari. AQ ini berada pada segitiga ABC, di mana segitiga ABC ini merupakan segitiga sama sisi. Kita gambar dulu segitiga ABC-nya terlebih dahulu. Oke, kita gambar segitiga ABC-nya di luar, berarti ini titik A, ini titik B-nya, ini titik C, di mana Q itu berada di antara pertengahan B dan C. Ini titik Q, maaf, titik Q. Di soal disebutkan bahwa panjang rusuknya 16, berarti ini 16, ini juga 16. Maka kita membutuhkan panjang dari AQ. Panjang dari AQ itu bisa kita lihat antara garis AQ dan BC itu tegak lurus. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. BC itu merupakan sisi dari bidang beraturan TABC, maka BQ itu panjangnya sama dengan setengah dari BC. Sama dengan setengah dari 16 sama dengan 8. Jadi panjang BQ 8, panjang QC juga 8. Maka untuk mencari nilai AQ-nya itu adalah kita gunakan teorema Pythagoras di mana AQ itu salah satu sisi tegaknya, maka AQ sama dengan akar dari sisi miringnya adalah 16, maka 16 kuadrat dikurangi dengan sisi yang lainnya 8 kuadrat. 8 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 16 kuadrat 256 dikurangi 64. Jadi nilai AQ-nya adalah sama dengan akar dari 192. Oke, AQ di sini sudah kita temukan. Tadi hasilnya sama dengan akar 192. Berarti dari gambar ini kita bisa melihat AQ itu akar 192. Terus AP itu tadi setengah dari AT, maka panjangnya 8 cm. Tinggal kita mencari panjang dari PQ-nya. Kita lihat di sini AQP atau APQ itu kalau kita hubungkan ini berada pada bidang AQT. AQT. Jadi kita menggambar dulu bidang AQT. Ini kita hapus dulu, kita gambar bidang AQT-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini AQT
T, aki T itu merupakan segitiga sama sisi ya. Aki T berarti di sini titik A, titik A, di sini titik Q, di sini titik T. Tadi titik aki itu panjangnya adalah akar 192, maka teki juga sama halnya dengan panjang aki, ini panjangnya sama. Kalau kita lihat di sini, kalau kita hubungkan, pasti ini panjangnya sama, karena di sini menuju titik pertengahan yang sama. Jadi panjangnya sama, teki itu juga sama dengan akar 192. TA itu di sini ada titik P. Titik P-nya di tengah-tengah itu titik P, yang kita cari adalah panjang dari PQ. Maka bisa kita lihat bahwa PQ itu adalah titik tinggi dari segitiga AQT. Maka di sini AP-nya tadi 8, PT itu pasti 8, maka tinggal kita mencari panjang dari PQ. Ternyata di sini terbentuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga A, Q, P, itu segitiga siku-siku, maka kita tinggal mencari titik P-nya. Maka bukan titik P ya, panjang PQ. Maka panjang PQ itu adalah akar dari sisi miringnya adalah AQ, maka akar dari akar 192. Oke, kita tuliskan dulu saja. PQ itu adalah akar dari AQ kuadrat. AQ kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat. AP kuadrat sama dengan akar dari AQ kuadrat, berarti AQ kuadrat itu akar dari 192 dikuadratkan adalah 192. Karena dikuadratkan jadi nilai akarnya hilang. Dikurangi dengan AP kuadrat, AP itu 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 192 dikurangi 64. Ini sama dengan akar dari 128. Maka nilai PQ-nya itu sama dengan akar 128 itu adalah 64 kali 2. Jadi ini sama dengan akar 64 kali 2. Akar 64 itu adalah 8, akar 2 ya akar 2. Jadi nilai PQ-nya adalah 8 akar 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, itulah pembahasan kita tentang materi dimensi 3. Nanti kita bahas untuk contoh soal yang berikutnya di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.